Yo, wis ikan lah. Apa? Udah record. Udah. Ayo. Ya, satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi Gimana? wabarakatuh. Waalaikumsalam Ah, warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok teratai beranggotakan saya Ananda Syauki Ma'arif dengan NIM 2025 04300038. Lalu Ya, saya Muhammad Salih Muhammad Rifai Saleh. dengan NIM 2025 Saya Ria Hilmantika dengan NIM 2025 04300043. Kami di sini ingin menjelaskan mengenai analisis makroekonomi perekonomian terbuka dengan isu bagaimana perlambatan ekonomi mitra dagang utama mempengaruhi ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Next. Latar belakangnya, globalisasi mendorong negara-negara untuk menjalankan perekonomian terbuka, termasuk Indonesia. Aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh kondisi domestik maupun internasional. Perdagangan, investasi asing, aliran modal, dan kerjasama ekonomi menghubungkan Indonesia dengan dunia. Mitra dagang utama Indonesia meliputi Cina, Amerika Serikat, Jepang, India, Singapura, dan Korea Selatan. Perlambatan ekonomi di negara-negara mitra tersebut berdampak langsung terhadap ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Next. Ada beberapa isu yang kami angkat. Isu utama, bagaimana perlambatan ekonomi mitra dagang utama memengaruhi ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Latar belakangnya, Indonesia sangat bergantung pada ekspor ke mitra dagang utama, seperti Cina, Amerika Serikat, Jepang, India, Singapura, dan Korea Selatan. Faktor penyebab perlambatannya yaitu inflasi yang tinggi, kedua, konflik geopolitik, ketiga, krisis ekonomi global, keempat, penurunan investasi. Dampak yang terjadi ialah perlambatan ekonomi mitra dagang menurunkan permintaan impor mereka, sehingga ekspor Indonesia berkurang. Dampak turunannya yaitu penurunan produksi perusahaan. Yang kedua, berkurangnya penerimaan devisa. Yang ketiga, menurunnya investasi. Yang keempat, pengurangan lapangan kerja. Pertanyaannya ialah, seberapa besar dampaknya dan kebijakan apa yang dapat ditempuh pemerintah untuk memitigasinya? Next. Dari data dan fakta, terlampir grafik di samping menunjukkan fluktuasi nilai ekspor Indonesia sepanjang 2020 sampai 2024. Selama 4 tahun, ekspor meningkat signifikan hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022. Kemudian adanya mengalami penurunan pada tahun 2023 akibat melemahnya permintaan dari mitra dagang utama. Pada 2024, ekspor mulai menunjukkan pemulihan bertahap. Sumber dari foto ini ialah dan sumber dari foto dan teks ialah Badan Pusat Statistik tahun 2024. Pengertian perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi yang memungkinkan terjadinya transaksi internasional, meliputi perdagangan barang dan jasa, investasi asing, serta arus modal lintas negara. Ada 4 aktivitas utama. Satu, adanya ekspor, yang kedua impor, yang ketiga investasi asing, dan yang keempat arus modal internasional. Karakteristik ekonomi terbuka, yaitu terlibat aktif dalam perdagangan internasional. Yang kedua, memiliki hubungan ekonomi dengan negara lain. Yang keempat, yang ketiga, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Yang keempat, memfasilitasi aliran barang, jasa, modal, dan teknologi. Yang kelima, harga domestik dipengaruhi harga dunia. Dan yang keenam, kebijakan ekonomi berdampak lintas batas negara. Boleh dilanjut?
Selanjutnya, mitra dagang utama Indonesia. Mitra dagang utama Indonesia meliputi Cina, Amerika Serikat, Jepang, India, Singapura, dan Korea Selatan. Negara-negara yang menyerap sebagian besar ekspor Indonesia. Komoditas ekspor utamanya adalah batu bara, minyak sawit, nikel, karet, tekstil, elektronik, kopi, dan lain-lain. Perekonomian negara mitra secara langsung mempengaruhi permintaan ekspor Indonesia. Pelambatan di negara mitra berarti penurunan permintaan terhadap produk-produk unggulan Indonesia. Apa yang dimaksud pelambatan ekonomi? Definisinya adalah penurunan laju pertumbuhan ekonomi dibandingkan periode sebelumnya, bukan resesi, tapi pertumbuhan yang melambat secara signifikan. Penyebab utamanya adalah inflasi yang tinggi, kenaikan suku bunga, krisis ekonomi global, konflik geopolitik, pandemi, penurunan belanja konsumen, dan melemahnya investasi. Dampak Dampaknya adalah konsumen dan investasi menurun. Terus permintaan impor dari negara mitra berkurang. Indonesia terdampak ekspor Indonesia menjadi terdampak langsung. Selanjutnya, hubungan perlambatan ekonomi dengan ekspor Indonesia. Pelambatan ekonomi mitra dagang, pendapatan masyarakat turun, permintaan impor menurun, ekspor Indonesia menurun. Terus ekspor Indonesia menurun, produksi perusahaan menurun, pendapatan perusahaan turun, lapangan kerja kurang. Lapangan kerja berkurang, daya beli masyarakat melemah, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat secara keseluruhan. Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dampak ekonominya berkurang penerimaan devisa negara, penurunan penerimaan pajak ekspor, melemahnya produksi industri nasional, menurunnya keuntungan perusahaan eksportir, turunnya tingkat investasi asing dan domestik. Dampak sosialnya, yang pertama meningkatkan angka pengangguran, kedua menurunnya pendapatan rumah tangga, yang ketiga berkurangnya daya beli masyarakat, keempat meningkatnya risiko kemiskinan, kelima tekanan pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Melan. Contoh kasus, Cina merupakan pembeli terbesar komoditas utama Indonesia seperti batu bara, nikel, CPO, dan karet. Ketika ekonomi Cina melambat, dampaknya langsung terasa bagi Indonesia, seperti permintaan terhadap komoditas Indonesia menurun drastis, harga komoditas global ikut jatuh signifikan, pendapatan perusahaan pertambangan dan perkebunan menurun, penerimaan pajak dan devisa negara berkurang. Pola serupa juga terjadi saat pandemi COVID-19 yang mengganggu rantai perdagangan global dan menekan permintaan dari mitra dagang utama Indonesia. Analisis makroekonomi. Persamaan dasarnya Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Y merupakan pendapatan nasional, C merupakan konsumsi, I investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, M impor. Ketika ekspor X menurun akibat pelambatan ekonomi mitra dagang, nilai Y atau pendapatan nasional akan ikut menurun kecuali jika penurunan tersebut dikompensasi oleh peningkatan C, I, atau G. Artinya, pemerintah perlu mendorong konsumsi, investasi, dan belanja negara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Peran pemerintah, kebijakan fiskal merupakan meningkatkan belanja pemerintah, memberikan insentif pajak bagi sektor ekspor, dan memberikan subsidi kepada industri berorientasi ekspor. Kebijakan moneter merupakan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga jika diperlukan,
serta mengendalikan inflasi agar tetap rendah dan stabil. Kebijakan perdagangan merupakan membuka pasar ekspor baru, memperkuat perjanjian perdagangan internasional, dan menyederhanakan prosedur ekspor untuk meningkatkan daya saing. Strategi jangka panjang. Diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara baru di luar mitra dagang utama seperti hilirisasi industri untuk menciptakan produk bernilai tambah tinggi dan dari komoditas unggulan Indonesia. Peningkatan kualitas SDM dan adopsi teknologi industri modern untuk mendorong efisiensi dan daya saing produk ekspor di pasar global. Penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional seperti peningkatan daya asing produk Indonesia melalui inovasi, sertifikasi, dan promosi perdagangan internasional. Kesimpulannya, ekonomi terbuka Indonesia rentan terhadap kondisi ekonomi global. Pelambatan mitra dagang utama menurunkan permintaan ekspor dan memperlambat pertumbuhan. Kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan harus diterapkan secara efektif. Diverifikasi pasar ekspor dan peningkatan daya saing adalah kunci stabilitas jangka panjang. Terima kasih. Berikut presentasi dari kami. Kami dari kelompok Teratai mengucapkan izin ketika ada salah dalam pengucapan kata-kata. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan? Sudah. Ini kumpulnya masing-masing.